Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa memulai kembali perkuliahan yang tema hari ini adalah pembentukan badan usaha, yaitu firma. Yang minggu kemarin sebenarnya kita sudah membahas pembentukan badan usaha secara keseluruhan dalam bentuk teori. Hari ini kita akan membahas pembentukan badan usaha dari posisi akuntansi, bagaimana melakukan pencatatan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan badan usaha, pada waktu dibentuk atau didirikan, ada 3 kemungkinan membentuk badan usaha itu. Yang pertama adalah firma baru, artinya semua anggota menyetorkan aset. Yang kedua, firma didirikan dari perusahaan-perusahaan. Ya, jadi bisa perorangan dan anggota lain tidak mempunyai usaha sebelumnya. Dan yang ketiga adalah firma didirikan dari beberapa usaha. Ya, ada yang baru nih, ada didirikan artinya antara individu dengan yang sudah punya perusahaan, atau antar firma didirikan dari beberapa yang sudah punya usaha sebelumnya. Pada umumnya, hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung di dalam rekening, yaitu rekening equity, rekening private, dan rekening utang kepada sekutu. Jadi equity itu merupakan kepemilikan para sekutu, private itu hubungan yang diambil oleh private atau jika para sekutu itu mengambil haknya, dan rekening yang lainnya adalah rekening utang kepada sekutu. Dan rekening piutang kepada sekutu artinya ini hubungan istimewa ya. Kalau piutang artinya sekutu punya utang kepada firma, sedangkan kalau rekening utang kepada sekutu adalah firma yang punya utang kepada sekutu. Kita rekening modal atau equity tadi saya sebut ya. Rekening modal merupakan besarnya hak modal sekutu yang bersangkutan. Modal masing-masing sekutu berasal dari setoran modal mula-mula, selanjutnya akan bertambah dengan setoran tambahan modal dan pembagian laba, serta berkurang dengan pengambilan modal dalam pembagian rugi. Rekening modal akan didebit apabila berkurang dan dikredit apabila bertambah. Misalnya, pas saat mendirikan pertama kali, ya, misalnya Tuan A menyetorkan uang kepada perusahaannya, dia itu bisa menyetor dalam bentuk uang kas atau non cash. Non cash di sini misalnya bisa kendaraan, bisa gedung, dan bisa perlengkapan, ya, dan yang lainnya. Saya anggap aset non cash. Dan di kreditnya yaitu equity sekutu A. Ya, kita coba itu jurnal standar. Ini equity sekutu B. Kalau didirikan nih ada sekutu C. Jika berarti kalau kondisi seperti ini, firma ini didirikan ya oleh Tuan A, Tuan B, Tuan C.
rekening prive. Rekening prive juga diselenggarakan untuk tiap-tiap sekutu. Rekening akan didebit apabila terjadi pengambilan harta persekutuan oleh sekutu, sedangkan rekening akan dikredit dengan pembagian laba. Apabila tidak langsung ditutup ke rekening modal, maka jurnalnya seperti ini. Equity prive, artinya pengambilan modal untuk prive. Pada akhir periode, saldo rekening prive ini akan dipindahkan ke rekening equity sekutu yang bersangkutan. Posisi debit apabila rekening prive bersaldo debit. Posisi kredit apabila rekening prive bersaldo kredit. Jadi setelah ditutup, buku saldo rekening prive selalu 0. Kadang rekening utang. Rekening ini akan didebit apabila utang kepada sekutu berkurang dan dikredit apabila utang kepada sekutu bertambah. Dalam hal persekutuan dilikuidasi, maka saldo rekening ini ikut dipertimbangkan di dalam menghitung bagian kas sekutu yang bersangkutan. Di dalam neraca saldo disajikan pada kelompok pasipa, yaitu utang kas, misalnya utang sekutu. Jadi kalau perusahaan membayar utang kepada sekutu B. Rekening piutang. Rekening ini didebit apabila piutang kepada sekutu bertambah dan dikredit apabila piutang kepada sekutu berkurang. Dalam hal persekutuan dilikuidasi, yaitu mengurangi hak sekutu yang bersangkutan. Di dalam neraca saldo, rekening disajikan dalam kelompok aktiva, yaitu piutang. Contoh, piutang kas. Ya, kalau dan piutang kepada pihak ketiga, piutang dagang, penjualan, misalnya awalnya dari penjualan secara kredit, ini di debit, aktiva debit, equity persero kredit tadi sih dari awal. Apabila firma yang sebelumnya tidak ada usaha, maka seluruh setoran anggota dicatat sebagai berikut. Aktiva atau aset di debit, di kreditnya adalah equity persero di kredit, atau bisa disebut equity Tuan A. Misalnya, Tuan Ali, misalnya nih, di debitnya kas, piutang dagang, persediaan, peralatan, di sana equity Tuan Ali. Apabila firma didirikan di mana salah satu atau beberapa calon anggota sebelumnya telah mempunyai usaha perseroan, maka tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, menilai kembali aset usaha lama. Kedua, menyerahkan aset usaha lama ke firma. Ketiga, membentuk atau mendirikan firma. Selanjutnya perlu diperhatikan apakah buku usaha lama dilanjutkan. Ya, buku itu pembukuannya. Yang kedua, buku usaha lama ditutup dan diganti dengan pembukuan baru. Contoh, pada tanggal 1 Agustus 2019, Tuan Koko dan Tuan Robert mendirikan persekutuan firma dengan nama firma Koko and Robert dan rekan. Koko menyetor uang tunai sebesar 100 juta dan kendaraan senilai 250 juta. Sedangkan Robert menyetor barang dagangan seharga 150 juta, peralatan kantor seharga 50 juta, dan peralatan toko seharga 70 juta. Diminta buatlah
jurnal pembentukan firma Koko and Robert and Rekan, ya buatlah laporan posisi keuangan awal 1 Agustus 2019 firma Koko and Robert. Oh, ini kita jawab dulu nih. Sebentar, ada jawabannya. Banyak soalnya. Oke, kita coba jawab ya. Anda bisa ini enggak saya eh, Anda bisa lihat ini enggak Excel yang saya share. Bisa, Bapak.
Kalau Bisa, yang Bapak. PPT-nya kelihatan nggak? Enggak. Kalau Jadi yang yang di PPT-nya enggak. Adanya Enggak ya? Excel. Bingung ya? Oke, ini ada sedikit. Saya seharusnya di itu di Zoom belum bisa print screen ya. Coba saya cek udah bisa belum ya dia. Sebentar ya. Saya pingin dia melihat layar. Sebentar, sebentar. Zoom nggak bisa dua layar. Nah, sekarang bisa lihat dua layar nggak? Bisa, Pak. Yang satu Excel, yang satu ini. PPT. Bisa nggak? Ya, bisa, Pak. Bisa, Bisa ya? Pak. Oke, sini. Saya harap diperhatikan. Saya baca, pada tanggal 1 Agustus 2019, Tuan Koko dan Robert mendirikan persekutuan firma dengan nama Firma Koko Robert and Rekan. Koko menyetor uang tunai sebesar 100 juta dan kendaraan senilai 250 juta. Ya, jadi jurnalnya bisa begini nih. Saya gini, pertama Koko menjurnal. Jadi firma menerima berupa kas ya. Yang kedua dia kendaraan ya. Yang ketiga di ininya equity Tuan Koko. Kasnya dia menyetor 100 juta, kendaraannya 250 juta, maka equity Koko di dalam firma itu nilainya 350. Sedangkan Tuan Robert menyetor barang dagangan, berarti kita tulis barang dagangan, terus di ininya peralatan kantor, di sininya barang dagangan yang disetor itu senilai 150 juta ya. Saya kecil-kecilin aja. Peralatan kantor yang disetor 50, maaf, barang dagangan 150, peralatan kantor 50, dan peralatan toko sebesar 70. Maka equity Tuan Robert ya sebesar ini, dijumlahin 150 ditambah 50 ditambah 70, berarti jadi 270. Ada kesulitan nggak menjurnal seperti ini? Enggak, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, Iya, jika Pak. Anda sudah mahir, sebenarnya tidak perlu menjurnal seperti ini. Satu-satu, langsung aja jurnal seperti di atas nih. Lihat kas, kendaraan, barang dagangan, peralatan toko, peralatan kantor, equity Robert, terus equity Koko, equity Robert. Jadi sama sih sebenarnya. Ini juga kalau kita jumlahkan hasilnya pasti sama. Kita jumlahkan nih sama dengan
Ya, 360, 360. Tadi satu ya, buatlah jurnal pembentukan firma ini sudah selesai. Yang kedua, buatlah laporan posisi awal 1 Agustus 2019 firma Kovan Robert. Nah, kita menyajikan laporan posisi keuangan atau yang lama disebut neraca. Nah, neracanya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Lihat, neracanya seperti ini. Ya. Bisa Anda lihat nih neracanya atau posisi keuangannya, yaitu FA Robert dan rekan. Ya, di bawahnya laporan posisi keuangan per 1 Agustus 2020. Ya. Oh, itu 1 Agustus bukan 2020, 2019 ya. Saya salah nulis. 2019. Nah, ini nih. Kas 100, barang dagangan 150, peralatan toko 70, peralatan kantor 50, kendaraan 250. Ini disusun berdasarkan tingkat likuiditas atau tingkat kecairan, kecepatan cair. Contohnya misalnya kalau kas ya, ukurannya cair itu kas. Kenapa kas dikatakan cair? Karena kas itu mudah berubah bentuk gitu. Kas itu mudah, pingin jadi mobil ya jadi mobil, pingin jadi barang dagangan jadi barang dagangan, pingin jadi apapun kas itu cepat berubah bentuk. Yang kedua, barang dagangan. Barang dagangan jadi kas itu tinggal dijual jadi kas, sedangkan peralatan toko, peralatan kantor, kendaraan itu adalah aset tetap yang tujuannya untuk membantu operasional perusahaan. Jadi tidak diperjualbelikan di dalam perusahaan, hanya membantu operasional. Ya, itu di posisi harta, sedangkan di sebelah kanannya atau di sebelah kreditnya adalah posisi utang dan equity yang terdiri dari utang. Kebetulan perusahaan ini tidak punya utang ya, karena tidak ada pinjaman di dalam awal itu tuh tidak ada utang. Di bawahnya itu lalu equity ya, equity Koko 350, equity Robot 250, maka total equity 620. Jadi keseimbangan tuh konsepnya 620, 620. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Sampai sini mengerti, insya Allah. Masih paham. Bisa diikuti nih? Bisa, Pak. Bisa diikuti? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah ya, bisa ya. Mudah ya. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Yang kedua atau soal 2. Pada tanggal 1 Januari 2019, Tuan Rai memiliki toko Jaya Terus sepakat. Jadi si Tuan Rai-nya itu ya sudah punya toko. Di sini berarti contohnya firma didirikan dari perusahaan perseorangan dan anggota lain tidak punya usaha. Si Tuan ini Tuan Rai ini memiliki toko Jaya Terus, sepakat dengan Tuan Mon untuk mendirikan firma. Posisi harta, hutang, dan equity toko Jaya Terus pada awal Januari 2019 sebagai berikut. Misalnya sebagai berikutnya, nanti kita cari gimana ya. Nah, Tuan Rai setuju menyesuaikan harta toko Jaya. Tuan Rai setuju menyesuaikan harta toko Jaya itu piutang dagangnya dihapus sebesar 5 juta, artinya dihapus itu berarti dikurangin. Kedua, persediaan barang dagangan dinaikkan 30 juta, dibentuk goodwill untuk Tuan Rai sebesar 50 juta, artinya si Tuan Rai itu
kepemilikannya ditambah 50 juta. Atas pendirian firma tersebut, Tuan Mon menyetor uang tunai sebesar 70 juta dan gedung senilai 500 juta. Firma tersebut dinamakan firma Raymond, ya, karena Tuan Ray dan Mon. Diminta buat jurnal yang diperlukan jika buku Toko Jaya terus dilanjutkan. Yang kedua, buku Toko Jaya terus ditutup dan diganti buku firma Raymond. B. Menyusun laporan posisi keuangan awal firma. Nah, kita cari dulu nih. Nah, ini nih Toko Jaya terus ya. Punya laporan posisi keuangannya seperti ini. Kas 50.000, piutang dagang 150, persediaan barang dagangan 200, perlengkapan 30.000, peralatan 300.000, akumulasi penyusutan 30.000. Ini dijumlahkan menjadi 700.000, sedangkan hutang dagangnya si Tuan Ray ini ya terdiri dari hutang dagang 100.000, equity Tuan Ray 600.000. Dijumlah tetap debit kredit hasilnya 700.000. Nah, kita lihat nah, ini kita buat seperti ini. Pas saat awal nih di dalam pembukaan ini ya, lihat soalnya. Tuan Ray setuju menyesuaikan harta Toko Jaya, piutang dagang dihapus sebesar 5 juta. Artinya piutang dagang yang punya Ray ini ya ini sebesar 150. Maka dikurangi ini nih. Equity Ray berkurang 5.000 atau 5 juta ya. Piutang dagang berkurang 5 juta. Ini untuk untuk ini nih, untuk piutang dagang dihapus. Yang kedua adalah persediaan barang dagangan dinaikkan 30 juta. Artinya dinaikkan itu nilainya menjadi naik. Ya, nilai menjadi naik itu misalnya barang dagangan itu menurut fakturnya 10 juta, ternyata dinilai orang bukan 10 juta misalnya, tetapi menjadi 15 juta, maka naik 5 juta. Nah, di sini dianggap naik sebesar 30 juta, maka persediaan barang dagangannya bertambah nilainya 30 juta dan equity Tuan Ray naik sebesar 30 juta. 3. Dibentuk goodwill untuk Tuan Ray sebesar 50 juta. Nah, maka ini goodwill 50 juta, equity Tuan Ray 50 juta. Kalau goodwill tahu kan ya, goodwill? Tahu Bapak. Oke. Kalau tahu, kita nggak usah bahas ya. Atas pendirian firma tersebut, Tuan Mon menyetor uang tunai sebesar, lihat, kas sebesar 70 juta, Tuan Mon itu. Gedung 500 juta, maka equity Tuan Mon 570 juta. Saya cek lagi nih, apakah Excel ini bisa Anda lihat dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Ya? Pak. Oke, setelah itu lalu kita buat nih ininya, kertas kerjanya. Kita susun kertas kerjanya seperti ini di bawah nih. Ini kertas kerjanya, kertas kerja penyusunan laporan posisi keuangan awal misalnya ya. Ini neraca saldo sebelum penyesuaian, ini dipindahkan dari, nah dari sini
dipindahkan aja ke sini. Artinya dari sini, kursor saya bisa dilihat, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Nah, dari sini kita kopikan ke sini. Lihat kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, perlengkapan, peralatan. Ini sebelum ada transaksi ini. Sekarang dijumlahkan 730. Kenapa? Di sini 700, di sini 730 karena ada akumulasi penyesutan di sebelah kredit 30 gitu ya. Akhirnya asik. Peralatannya dikurangi, kalau dikurangi 300 maka ini 270, hasilnya sama pasti 700. Setelah ini kopikan ya ke dalam neraca sebelum penyesuaian, maka tinggal ngambil data dari penyesuaian. Lihat, equity ray di sebelah debit, kita equity ray di sebelah debit di sini nih. Equity ray di sebelah debit 5 ya. Terus ada 30, ada 50. Jadi 30.000, 50, 80.000 dikurangi 5.000 hasilnya 75.000. Si equity ray karena ini akunnya sama. Yang kedua adalah piutang dagang ada di sebelah kredit 5.000. Kita simpan di sini. Ya. Yang persediaan barang dagangan di sebelah debit naik 30.000, disimpan 30.000 di sini. Goodwill di sini 50.000 disimpan. Terus ada transaksi kas 70.000 disimpan di sini. Terus ada gedung simpan di sini, asalnya tidak punya gedung nih. Perusahaan menjadi punya gedung, saya kasih tanda merah. Terus equity mon 570 maka disimpan di sini 570 di sebelah kredit. Ini dijumlahkan perubahannya 650, di sini 650 baru kita mutasikan. Kita mutasikan nih. Kas debit ditambah debit menjadi 120. Debit dikurangi kredit menjadi 145. Ini juga debit. Pokoknya nih jumlahnya debit dengan debit dijumlah, debit dengan kredit dikurangi, kredit dengan kredit dijumlah, kredit dengan debit dikurangi. Nah, ini kebetulan ini 200 ditambah 30, 230. Ini 150, kredit 50 menjadi 145. Nah, di sini akumulasi depresiasi tetap, ini tetap ya, tidak berubah. Nah, ini nih equity ray yang asalnya 600 di kredit ada lagi di kredit 75 menjadi 675. Maka posisi keuangan tuh hasilnya seperti ini. Dari sini kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan Jaya Terus. Nah, hasilnya laporan keuangan itu hasilnya seperti ini. Laporan keuangannya seperti ini. Laporan keuangan Jaya Terus itu seperti ini. Harta, ya, kewajiban 100.000, equity ray 675, equity mon 570, hasilnya 1.245. Ya, jadi total kewajiban dan harta nilainya 1.345. Ini harta nilainya 1.345. Jadi antara jumlah harta
dengan jumlah equity ditambah kewajiban hasilnya sama. Ini namanya posisi keuangan. Itu jawaban untuk nomor ini ya. Jika toko buku Jaya terus dilanjutkan. Ada pertanyaan? Bapak izin nanya, itu yang equity rate 600.000 tuh dari mana, Pak? Dari mana ya? Aku belum paham. Iya tadi tuh. Oke. Terus yang sama itu, Pak, yang mana tuh? Punten, Pak, sebelum di hide. Jadi kan tadi Bapak hide dulu kan ya. Oh, nah, hide, nah. Ya. Ya. Ya, mana sih lupa. Oh, yang tadi nih yang Bapak jelasin pertama yang di atas yang equity apa sih? Oh, equity rate yang 5 juta. Itu gimana ente, Pak? Ini. Nah, itu Ini. yang tadi Bapak Karena ini jelasin. dari ini nih, lihat. Piutang dagang dihapus sebesar 5 juta. Juta. Piutang dagangnya turun, maka equity-nya juga turun. Piutang dagang kan debit, maka kalau piutang dagang di debit untuk turun itu di kredit sebesar 5.000 nih. Ini. 5.000. Nah, Ray ya di sini 5 juta, di sini hitungnya biar kecil-kecil aja lah, nggak usah gede-gede ya. Kita buat action di sini soalnya. Equity Ray nih 5.000. Equity Ray-nya bertambah ya di sebelah kredit 5.000, piutang dagangnya berkurang 5.000. Ya ini. Maaf, equity Ray-nya berkurang di sebelah debit 5.000, ini 5.000. Setelah ini kan dipindahin ke sini 75 nih. Dari mana ini 75? Yaitu ini lihat. Equity Ray nih, kalau saya blok pakai warna ini ya. Terus Equity Ray. Tuh, Equity Ray. Di debit 5.000, terus di kredit 30, di kredit 50. Artinya ini dikurangi ini 75, maka di sini jadi 75. Oke. Oke. Oke, yang 600-nya itu Pak gimana Pak? Nah, dapat 600 itu. Nah, ini 600 itu dari neraca ini nih, dari neraca ini. Oh. Nih. Kan tadi ngopi dari sini. Oh iya nggak kelihatan nih slide itunya. Oh iya Pak ya. Kan ini udah di-share kan ada di modul? Ya Pak ya. Oke. Di modul ada kan? Di modul mana Pak punten? Yang di modul kita share. PMN. Di kelas ini kita share udah. Nih modul akuntansi. Jangan-jangan harus di-share lagi ya. Ya mungkin, ya Pak harus di-share lagi kelihatan. Nah, saya share lagi. Nah, itu modul akuntansi. Ada enggak dilihat, dicek? Ya Pak, udah ada. Udah ada lagi. Pak. Mungkin kemarin kamu belum terlambat dimasukkan grupnya ya. Jadi saya udah share modul dulu, yang lain belum dapat modul. Oke. Ada pertanyaan? Untuk Sudah kasus Pak. ini? Ngerti Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Bagus. Bapak maaf, Anda izin bertanya. Mengenai yang itu sama kayak aset yang tidak tampak atau kayak gimana ya Pak ya? Yang gimana, goodwill ya? Iya, sama Ya. contohnya Pak. Goodwill itu sebenarnya gini, citra seseorang gitu. Tetapi ingin diukur oleh satuan uang nilai. Dan kalau di dalam contoh di firma ini yang sudah berjalan, perusahaan yang sudah berjalan, wajar saja diberikan nilai goodwill. Dari mana kita mengukur? Karena sudah punya konsumen, karena sudah punya tata letak, jadi dia punya nama baik. Contoh saja yang goodwill, contoh goodwill yang paling kasar gitu, misalnya misal Presiden Jokowi jadi
Misalnya jadi Dewan Pengurus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Padahal mungkin Pak Presidennya di Jakarta, tetapi ditempel aja di situ namanya, maka Universitas Muhammadiyah punya goodwill tuh, punya nilai baik, gitu contohnya. Tetapi di dalam akuntansi nilai goodwill itu pingin diukur dengan satuan uang, punya jaringan. Sekarang itu disebutnya social capital, modal sosial. Ya, perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan wajar dikasih goodwill. Bisa dipahami? Oh iya Pak. Atau kamu di rumah langsung aja merek ini dagangnya itu jadi jualan ayam goreng gitu ya. Terus kamu ganti dengan The Top. Pasti orang lihatnya, oh The Top ya. Padahal yang goreng kamu, yang buat kamu, maka The Top itu memiliki nilai goodwill di kita. Nilai baik. Ini salah satunya contoh. Jadi ini itu disebut intangible asset atau harta tak berwujud. Oke. Ya Pak, terima kasih. Yang lainnya ada pertanyaan? Sudah, Pak. Sudah cukup? Bagus pertanyaannya. Nah, kalau untuk kalau seandainya, ini saya seandainya ya, seandainya itu, saya hapus dulu ini, biar Anda nggak bingung. Saya hide. Tadi itu ada pertanyaan yang kedua. Toko pembukuan atau buku Toko Jaya terus ditutup. Toko Jaya terus maksudnya ditutup dan diganti buku firma Raymond. Artinya ini tidak dilanjutkan. Ya, nomor 2. Maka jurnalnya jadi begini. Yang pertama, menutup dulu pembukuan Toko Jaya. Nah, ini ditutup nih. Jadi closing laporan posisi keuangan PT Jaya Terus. Lihat equity-nya ya, yang asalnya di kredit dirubah menjadi di debit. Utang juga yang asalnya di kredit dirubah menjadi debit. Terus yang asalnya di debit, asetnya berubah menjadi kredit. Akumulasi penyusutan kontra aset berada di sebelah kredit. Nah, ini nih kita tutup nih dengan ini closing entry. Nih, kita pakai. Nah, tutup ini. Yang kedua baru membuka pembukuan baru nih. Opening pembukuan baru. Jadi di jurnal kas, piutang ya. Kas, piutang, persediaan barang dagangan, persediaan barang dagangan, peralatan, goodwill, penyusutan, equity, utang 100, equity 675. Ya. Nih, terus kita lanjutkan ya. Nah, ini kita jurnal di sini. Debit. Nah, ininya si piutang dagangnya berubah. Ya. Yang asalnya 150 dikurangi 5.000 jurnal yang pertama nih, 150 ini nih. Ya. Dikurangi 5.000 yang jurnal awal yang udah saya hidden tadi. Menjadi 145 atau 150 min 5.000. Persediaannya naik 30.000 dari 200
Tadi berapa nih, dari 200 menjadi 230. Ini naik. Perlengkapannya tidak berubah, peralatannya tidak berubah. Goodwill ditambah goodwill nilainya 50.000. Maka untuk equity saudara ini seperti ini. Kalau buat Ray ya, sekarang Mon itu menyetorkan berupa gedung 500, uang tunai 500. Maka equity Mon sebesar 570. Maka ini dijumlahkan 50 ditambah 70, 120. Ini juga sama, kredit ya, kredit. Nah, ini sama. Gedung, nilainya 175. Nah, setelah ini kalau jadi laporan keuangannya sama, nggak berubah. Itu bedanya kalau di ada pertanyaan? Bapak boleh minta hasil rekaman ini enggak? Boleh, nanti kita share. Oke, Bapak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak dari Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba saya stop dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita buat kalau tidak ada pertanyaan. Nah, contoh ketiga ini agar Anda lebih matang. Kalau yang ketiga, Anda ngerjain turn ketiga kita bahas dulu ya. Nanti Anda tugasnya yang keempat. Ya, kita ketiga dulu, nanti jawabannya. Yang ketiga itu misalnya firma didirikan dari beberapa usaha perseorangan. Contohnya Tuan Ali dan Tuan Eli yang selama ini berusaha sendiri-sendiri telah sepakat untuk menggabungkan perusahaannya dalam bentuk persekutuan firma terhitung tanggal 1 Januari. Adapun posisi Tuan Ali dan Eli sebagai berikut. Nah, ini laporan keuangan Tuan PD Ali, ini PD Eli. Sebelum firma tersebut dibentuk, posisi keuangan Ali dan Eli telah dinilai kembali dengan hasil sebagai berikut. Pembukuan Ali, piutang dagang dihapus sebesar
14 juta. Nilai persediaan barang dagangan ditetapkan 400 juta. Jumlah penyusutan peralatan toko ditetapkan 50 juta. Sedangkan untuk pembukuan ELI, ya, piutang dagang dihapus 6 juta. Nilai persediaan barang dagangan ditetapkan 300 juta. Jumlah penyusutan peralatan toko ditetapkan 20 juta. Diminta buatlah ayat jurnal untuk mencatat perubahan posisi keuangan Ali dan Eli. Buat ayat jurnal pendirian firma jika 1. Dilanjutkan dengan buku-buku Tuan Eli. 2. Digunakan buku-buku baru. C. Buatlah laporan posisi keuangan firma per 1 Januari 2019. Kita balik lagi ya ke tadi. Stop dulu share. Lihat jurnalnya ya. Tadi piutang dagang dihapus sebesar 14 juta. Lihat, piutang dagang 14 juta. Nih saya nggak usah nerangin lagi, dihapus, dikurangi. Nilai persediaan barang dagangan ditetapkan 400 juta. Lihat di Tuan Eli ini nilai barang dagangannya itu 350, sedangkan di sini ditetapkan 400 juta. Artinya apa? Naik sebesar berapa? 400 min 350, naik 50 juta. Oke ya. Terus kedua, akumulasi penyusutan ditetapkan 50 juta. Kita lihat di laporan Eli. Lihat, penyusutan 40 juta dinaikkan menjadi 50 juta. Ada selisih 10 juta, maka dinaikkan 10 juta. 50 min 40 sama dengan 10 ya. Oke. Ya. Nah, 10 juta ini karena ini kontra aset, maka disimpan di sebelah kredit sebesar 10 juta ya. 50 juta dikurangi 14 juta dikurangi 10 juta, hasilnya 26 juta. Maka equity Tuan Ali naik 26 juta. Oke. Ini sampai di sini paham? Sebelum kita lanjutkan ke yang lain. Paham, Pak. Oke. Yang kedua, Pak. piutang dagang dihapus sebesar 6 juta. Ya. Oke, berarti ini dikredit piutang dagang 6 juta, udah paham ya. Nilai persediaan barang dagangan ditetapkan 300 juta. Lihat yang pembukuan Eli. Pembukuan Eli, persediaan barang dagangannya sama ya, 350 juta walaupun Eli juga. Di sini dinaikin nilai persediaan barang ditetapkan 300. 300 kebetulan sama 350 menjadi 300. Nilai persediaan barang dagangan Eli nilai persediaan barang dagangan 300, ditetapkan 300. Sedangkan di sini Eli 350, maka persediaan barang dagangannya nih turun nih.
Eli ini dari 350 menjadi 300. Sedangkan jumlah penyusutan peralatan toko ditetapkan 20 juta. Di sini Eli 40 juta. Agar menjadi 20 juta, maka penyusutannya ini harus dikurangi. Maka penyusutannya di sebelah ini 20 juta ya. Ini kayaknya terbalik. Bentar saya analisis dulu. Saya ulangi ini. Eli piutang dagang dihapuskan, oke. Nilai persediaan barang dagangan ditetapkan 300. 300 di sana 350. Berarti ini turun nih 500. Peralatan toko 20, di sini 40. Berarti di sini penyusutan naik 20. Terus udah. Berarti equity Eli nih di sini. Seperti ini. Jika neraca saldo Eli Tuan Ali dilanjutkan, nah ini bisa dilanjutkan. Dari sini kita tinggal naik ini aja ke sini gitu. Ini saya ini belum, ternyata ini belum kita jawab ya. Buan Eli. Bank dagang. Equity Eli. Terus kita ambil dari sini nih. Jurnal
Barang dagangan Eli naik 50. Jadi Eli naik 50, piutang dagang turun 14, akumulasi penyusutan kredit di 20. Equity ini dari sini dulu deh. Karena dari Eli dulu ya, saya coba hapus dulu. Dimulai dari akumulasi penyusutan di sebelah debit Rp20.000, persediaan barang dagangan di kredit 50.000, terus piutang dagang di kredit 6. Di sebelah debit sama dengan 26.000. Ini penyesuaian untuk Tuan Ali. Sedangkan dari Ali ini kas 75.000. Piutang usaha Ali turun sebesar 14.000. 50 dikurangi 14. 50.000 dikurangi 14. Persediaan barang dagangan naik 50. Naik 50. 50 naik 50 berarti 400. Persediaan barang dagangan $400. Penyusutan peralatan toko 50.000. Penyusutan 50. Oke. Penyusutan 50.
utang usaha Eli 10, equity Eli 540 ditambah 26, 566. Bapak, Ya. itu yang tadi piutang dagang punya Mhm. Eli, dicatatnya di kas Salah yang ini ya. 6. Yang ini ya. Ya, Ya, seharusnya di sini kan. iya Pak. 5 ini masih ada selisih. Masih ada selisih. Oh, hutang dagangnya bentar. 115. Kita urai dulu ya. 115 ini equity-nya 540. Bentar, saya lihat dulu jurnalnya, ini seharusnya sama. Saya cek dulu ya. Punya Eli piutang, piutang dagangnya turunnya 14.000. 14.000 bukan 6.000. Kas naik. Oh iya iya iya. Saya takutnya saya salah. Oh ini kas naik 75. Piutang ya ya ini nih. Piutang usaha 75 dikurangi 14.000. 75 nih. Ulangin lagi deh. Sebelum ini dulu, sebelum ada kali dulu ya. Ini dulu. Biar nggak ini. Samain dulu nih. Neracanya neraca Eli 40, 50, 350, 150, 40, 10, 540. Ini udah clear ya. Sekarang kita ambil dulu yang dari sini. Akumulasi penyusutan di sebelah debit 20.000. Persediaan barang dagangan di kredit 50.000. Itu dulu. Terus piutang dagang di sebelah kredit 6.000. Oke. Equity Eli 36. Di sebelah debit 36. 56, 5. Oke, sekarang kita yang kedua.
Kas naik 75. Kas naik 75. Sedangkan di sini piutang usaha 75. Tapi piutang usaha turun 14.000. Berarti di sini ditambah 14.000. Persediaan barang dagangan 400.000. Di 350 tambah 50. Satu lagi di bawah lagi. Penyusutan 10.000. Di sini penyusutan, akumulasi penyusutan, yang atas ya. Akumulasi penyusutan, asetnya dulu, asetnya itu peralatan toko. Peralatan toko 150, dua-duanya 150. Oh ya, 150. Terus penyusutan 50. Penyusutannya 50. Oke, sudah. Terus utang usahanya 10.000. Equity-nya seharusnya equity-nya itu kalau dari jumlah dari sini dikurangi ini. Di ini aja. 540.000 ditambah 26. 26 566. 506 sebelah kredit 506. Selisih 60.000. Kita cari nih 60.000. Utang usaha nih. 566 dari 540 jadi 50. Peralatan toko tidak berubah. Pusing. Takutnya dari soalnya kita salah. 350.
Oke, udah sama nih. Cuman ini ada perubahan. Utang dagang dihapus 14. Terus barang dagangan dinaikkan menjadi 400.000. Berarti naik 50.000. Penyusutan toko dinaikkan 10. Nah, equity-nya 594. Masih ada selisih. 32.000. Nanti kita cek selisihnya nih. Kita cek. Saya ingin cek benar enggak. Lima puluh minus 10. Seharusnya 566. 500. Bentar, saya tadi 500. Salah juga ya. Ini 5.
75, 350, 150. Dari sini nih salah, ini tuh 580. 580. Salah. Yang 600. Kalau ini 600, enam. Ya ternyata salah dari 626. 626 itu ya gini jadinya. Nah, kalau sudah gini kita udah debit dengan debit. Debit dikurangi kredit tambah debit min kredit. Ini hasilnya. Tadi ternyata dari soalnya saja yang salah, kita agak rumit di sini. Nah, kalau setelah ini jadi ya tinggal disusun laporan keuangannya.